Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Sugiarto, kelas 12 IPA 3, absen 5. Akan mempresentasikan tentang modifikasi program komputer. Yang pertama yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari komputer yang tidak memiliki wujud fisik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi perangkat lunak, fungsi utamanya yaitu penghubung pengguna dengan perangkat keras sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Fungsi lain dari perangkat lunak yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar komputer, mengatur semua perangkat keras agar bisa dipakai bersamaan. Yang ketiga, menghubungkan beberapa perangkat lunak dengan perangkat keras. Yang keempat, menerjemahkan perintah ke dalam bahasa mesin. Yang kelima, mengidentifikasi suatu program yang ada dalam komputer. Dan yang ketiga yaitu produk perangkat lunak. Yang pertama, produk genetik atau umum. Produk lunak standar yang diproduksi organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi umum sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya yaitu sistem operasi. Yang kedua, produk pesanan. Merupakan perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan. Contohnya aplikasi bank tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem atau sistem software. Yang kedua, perangkat lunak waktu nyata atau real-time software. Yang ketiga, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan atau scientific dan engineering system. Dan yang keempat, embedded system. Yang kelima, perangkat lunak pengolah data atau data processing. Dan yang keenam, perangkat lunak sistem informasi atau information system. Yang ketujuh, perangkat lunak sensor. Kedelapan, perangkat lunak komunikasi. Yang kesembilan, perangkat lunak pengolah grafis. Dan yang terakhir, perangkat lunak kecerdasan. Selanjutnya, kriteria perangkat lunak. Yang pertama, usability, berguna dan berdaya guna tinggi. Perangkat lunak harus berguna dan berdaya guna tinggi untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga dengan adanya perangkat lunak, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, be reliable, yaitu perangkat lunak mampu diandalkan. Kapanpun dan dimanapun perangkat lunak itu digunakan mampu memberikan hasil yang sama. Dan yang ketiga, maintainability. Perangkat lunak mudah dalam perawatannya dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan dalam pemrogramannya. Yang keempat, efisiensi. Maksudnya yaitu perangkat lunak harus hemat dalam penggunaan sumber daya sistem seperti memori dan prosesornya. Yang kelima, eye-catching dan user interface. Perangkat lunak harus mempunyai tampilan yang menarik dan mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang keenam, long lifetime. Artinya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketujuh, high performance, yaitu perangkat lunak dapat bekerja dengan baik walaupun digunakan oleh beberapa pengguna. Yang ke-8, readability, yaitu perangkat lunak mudah dipelajari oleh pengguna, baik itu pengguna biasa maupun programmer. Minimal dapat dipahami algoritmanya. Dan yang terakhir yaitu robustness. Artinya, perangkat lunak itu mampu mentolerir masukan yang tidak terduga atau masukan yang tidak valid dari pengguna.
Masuk ke poin B, yaitu melakukan modifikasi program. Modifikasi program dilakukan jika ada program yang tidak memenuhi kriteria kualitas program yang baik. Modifikasi program ini dilakukan tanpa merubah struktur dan tanpa menyebabkan masalah ketika program digunakan kembali. Yang pertama, modifikasi program penjumlahan. Kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi? Usability, karena program tersebut tidak mendukung melakukan penjumlahan bilangan. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan bahasa C, dan fungsi program tersebut adalah untuk program penjumlahan. Lalu bagaimana pengkodeannya? Program tersebut dibuat menggunakan aplikasi Dev C++. Sedangkan perbaikan program diawali dengan memperbaiki alur program atau flowchart. Lalu di situ sudah disediakan algoritmanya. Masuk ke poin 2, modifikasi program menghitung diskon. Kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi dalam program menghitung diskon ini? Yang pertama adalah eye-catching user interface, be reliable, robustness, dan efisiensi. Sama dengan yang tadi, bahasa pemrograman menghitung diskon ini juga menggunakan bahasa C. Lalu fungsinya untuk menghitung pembayaran, pembelian beserta diskon. Next, di situ sudah dicantumkan bagaimana algoritmanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.